الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah ayat ya, yang isinya itu pengaduan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kekhawatiran Rasulullah ya, kepada umatnya yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekhawatiran Rasulullah ini kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, duhai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana, menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang diacuhkan. Jadi lewat ayat ini Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana nanti kalau umatku itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang disepelekan, sesuatu yang diacuhkan. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud mahjura atau mengacuhkan itu? Mengacuhkan itu, jadi di rumah kita ada Al-Quran tapi tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca. Ada Al-Quran di HP kita tapi tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita kaji, tidak pernah kita berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat. Nah, itu namanya mahjura. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk yang dikeluhkan oleh Rasulullah. Insya Allah Bapak Ibu termasuk orang yang peduli kepada Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berwasiat kepada kita umat Muhammad pada saat beliau mau meninggal, karena wasiat itu biasanya kalau mau meninggal. Rasulullah berwasiat, di antara wasiatnya itu, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidup kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan sunnah atau hadis. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, kalau ada orang Islam misalnya kemudian tidak peduli kepada Quran sehingga artinya cuma dipelajari, bagaimana kemudian tidak dipelajari? Pasti tidak diamalkan. Kalau tidak mengamalkan, bisa jadi hidupnya tersesat. Nah, oleh karena itu sangat penting di Ramadan ini, sebagai penghargaan kita kepada Allah karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka mari kita menjadi orang-orang yang peduli kepada Al-Quran. Nah, peduli kepada Al-Quran itu bagaimana? Satu, tilawah, dibaca saja itu sudah peduli. Tilawah, dibaca saja tanpa ngerti artinya, dibaca saja. Sehari 1 juz misalnya, Masya Allah. Atau sehari 1 halaman, mau 2 halaman, mau 3 halaman, terserah. Panjenengan mampunya berapa, dibaca saja. Itu dibaca saja itu sudah dahsyat sekali. Karena dengan membaca saja, kata Rasulullah, pahalanya itu 1 huruf 10 pahala. Diberi pahala oleh Allah 10. 1 huruf. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Jadi kalau alif lam mim pahalanya 30. Masya Allah.
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, hitung sendiri. Dan dengan membaca saja itu menurut penelitian itu menenangkan hati, menenangkan jiwa kita. Ada penelitian, dan yang meneliti orang Amerika. Jadi orang Amerika, orang kampus, dia tidak percaya, dia ingin membuktikan bahwa benar orang yang baca Quran itu sekalipun tidak ngerti artinya bisa menenangkan jiwanya. Kemudian dia meneliti, dia ambil bentuk dua kelompok manusia. Yang satu baca Quran. Setelah baca Quran, ketenangannya diteliti. Berapa? Yang satu kelompok dibacakan bahasa Arab, tapi bukan Quran. Dilakukan seperti membaca Al-Quran. Terus diteliti ketenangannya berapa. Ternyata hasilnya Bapak Ibu Masya Allah, yang membaca Al-Quran, yang dibacakan Al-Quran itu ketenangannya 60%. 60% ketenangannya naik 60%. Yang dibacakan bahasa Arab tapi bukan Al-Quran naik juga, tapi hanya 30%. Jadi Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu membaca saja itu sudah dasar. Nah, Al-Quran mengatakannya warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, tilawah. Yang kedua, peduli Quran itu apa? Qiraah. Nah, jadi tilawah, kemudian qiraah. Nah, kalau qiraah itu membaca. Membaca itu berarti ayatnya dibaca, terjemahannya juga dibaca. Nah, itu namanya qiraah. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tadabbur. Orang yang peduli Quran itu dinaikkan lagi tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hatinya sudah terkunci? Kata Allah begitu. Nah, tadabbur itu apa? Tadabbur itu dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya, dipahami isinya. Nah, itu tadabbur. Dipahami, oh ini ayat ini isinya apa? Ngandung perintah apa tidak? Ngandung larangan apa tidak? Gitu. Kalau ngandung perintah, nah nanti langkah keempat. Kalau mengandung larangan, nanti juga langkah keempat. Kalau mengandung hanya berita saja atau keilmuan saja, maka itu menjadi tambahan ilmu bagi kita. Nah, itu yang ketiga namanya tadabbur. Dan yang keempat apa? Setelah tadabbur, diamalkan. Setelah dipahami isinya, oh isinya perintah, maka perintah itu diamalkan. Kalau isinya larangan, ditinggalkan. Nah, itu langkah keempat, namanya mengamalkan isi Al-Quran. Buat apa dibaca, dipahami kalau tidak diamalkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau sudah diamalkan, kita mendapatkan nikmatnya, mendapat enaknya memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian kenikmatan itu disampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan nikmatnya juga. Nikmat itu jangan kita monopoli kita sendiri, tapi kemudian disampaikan, atau dalam bahasa didakwahkan. Didakwahkan kepada orang lain, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan orang yang peduli kepada Al-Quran. Nah, orang yang peduli Al-Quran insya Allah akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dibimbing oleh Allah, pasti hidupnya menjadi hidup yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.